Baik anak-anak, pertemuan kita kali ini akan membahas tentang dampak pemanfaatan bioteknologi terhadap lingkungan. Mari kita belajar bersama-sama. Baik, kita akan bicarakan tentang dampak penerapan dan pengembangan bioteknologi. Artinya, pasti dalam suatu perkembangan itu ada dampak positif dan dampak negatifnya. Beberapa dampak positif, anak-anak juga sudah kita pelajari kemarin. Sekarang apa sih dampak, eee, pengembangan bioteknologi itu terhadap lingkungan kita? Pastinya juga ada dampak-dampak yang menjadikan lingkungan kita, sedikit terkontaminasi dengan perkembangan bioteknologi ini. Oke, mari kita lanjutkan. Perkembangan bioteknologi memiliki beberapa dampak terhadap lingkungan. Bioteknologi membawa dampak positifnya banyak sekali, di antaranya pada bidang pertanian, pangan, peternakan, kesehatan, lingkungan, dan forensik yang kita sudah pelajarin semuanya. Kesemuanya itu sangat membantu kegiatan dan kebutuhan manusia. Selain dampak positif, ternyata bioteknologi juga memiliki dampak yang negatif. Dampak bioteknologi terhadap lingkungan. Ini contohnya. Tanaman atau hewan transgenik. Kemarin kita sudah tanaman dan hewan transgenik sudah memiliki susunan gen yang telah dimodifikasi. Sehingga jika tidak dikelola dengan baik akan mencemari lingkungan alami atau merusak plasma nutfah. Artinya sebelumnya lingkungan alam itu dia seperti itu, berdiri sendiri. Tetapi ketika sudah ada namanya bioteknologi transgenik, ada beberapa sel yang diambil, ada beberapa sel yang dimodifikasi kepada tumbuhan atau hewan lain. Nah, artinya sudah bukan dirinya sendiri. Plasma nutfah merupakan materi yang membawa sifat pada suatu makhluk hidup. Tanaman transgenik lebih unggul jika berdampingan dengan tanaman lokal, maka akan mengkontaminasi sehingga plasma nutfah semakin menurun. Jadi jika berdampingan, jika didampingkan yang lokal ini akan turun. Karena yang sini sudah melakukan diberikan obat, diberikan perlakuan-perlakuan yang berbeda. Peneliti sedang mengamati monokultur jagung transgenik. Penggunaan tanaman transgenik juga dapat menimbulkan hama baru yang lebih kuat daripada hama sebelumnya. Nah, ini peneliti sedang meneliti tanaman jagung transgenik. Satu sisi memang akan membantu produksi pangan kita, tetapi sisi yang lain untuk tumbuh-tumbuhan di sini yang bukan transgenik pasti plasma nutfahnya akan terkontaminasi. Nah, ini bisa juga mengganggu keseimbangan lingkungan karena ini sudah lebih sehat, sudah lebih kuat, akan mengkontaminasi jagung-jagung yang lokal. Dampak bioteknologi terhadap kesehatan. Beberapa masyarakat ada yang khawatir terhadap tumbuhan atau hewan transgenik karena sudah ada gen yang disisipkan. Misalnya, beberapa peneliti pada kedelai transgenik yang disisipkan gen dari kacang Brasil dapat memicu reaksi alergi bagi yang memiliki alergi terhadap kacang Brasil. Produk bioteknologi lainnya, alkohol yang dapat disalahgunakan sebagai minuman beralkohol.
Jika dikonsumsi terus-menerus, dapat menimbulkan dampak yang buruk. Tanaman kedelai transgenik, kedelai impor. Nah ini, kedelai impor. Atau sekarang banyak juga ya edamame itu, anak-anak yang makan edamame. Nah, kalau yang kedelai ditanam kita kan kecil-kecil gitu. Kadang bijinya saja jarang. Lah ini kedelai impor anak-anak bisa lihat bijinya sangat menggiurkan untuk pembelinya, untuk memakannya. Dampak bioteknologi terhadap sosial dan ekonomi. Untuk orang yang kaya dapat mengembangkan pertanian transgenik dapat meningkatkan hasil panennya menjadi sangat berlimpah dengan kualitas yang sangat baik. Jadi yang kaya semakin kaya, yang nggak punya petani yang nggak bisa dikembangkan, ya seperti itu aja tidak berkembang. Ini dampak terhadap sosial ekonomi. Petani tradisional kalah bersaing nih, sehingga mengalami kerugian. Jika hal ini terus berlanjut, dapat menimbulkan kesenjangan perekonomian semakin besar. Begitu juga dengan negara. Negara yang sudah maju mengembangkan tanaman transgenik, memasarkannya dalam perdagangan internasional. Akibatnya, produk dari negara yang berkembang akan kalah. Sehingga negara berkembang tergantung dengan produk negara maju. Seperti di buku anak-anak dicatatkan seperti ini. Jadi tugas kita mengembangkan semuanya. Ya, bisa transgenik, bisa lokal, sehingga akan seimbang. Oke, sampai di sini dulu anak-anak. Salam sukses dan sampai jumpa. Itulah dampak-dampak buat perkembangan bioteknologi. Ini di sini ada padi transgenik, yang anak-anak bisa lihat sekarang banyak, ini pasti harganya mahal dan banyak dicari orang. Di sini padi lokal ini umurnya sangat panjang, kemudian panennya juga seperti itu sehingga kalau menanam padi lokal pasti akan kalah dengan padi yang transgenik karena umurnya singkat, kualitasnya lebih bagus. Sehingga kita semua bisa memaknainya dan bisa berdampingan antara tumbuhan-tumbuhan yang transgenik dengan tumbuhan-tumbuhan yang lokal sehingga terjadi keseimbangan pada lingkungan kita. Baik, terima kasih. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya.